Yang saya hormati lagi saya muliakan PJB Masjid, juga saya muliakan tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, dan seterusnya saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang mulia ini telah diberikan kesempatan untuk bertemu bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita pada malam ini, sama ada yang berbuat sebelum subuh tadi, yang mulai diikuti dengan salat subuh secara berjamaah, lalu diiringi lagi dengan kuliah subuh yang saya insyaAllah akan buat secara ringkasnya. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan yang boleh kita bawa di akhirat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini bidang terjun ya teman-teman. Saya dikabarkan oleh tuan imam ada penceramah kuliah subuh, tapi ya karena penceramah itu tidak datang, jadi terjunnya imam studio kerja. Jadi sebab itu saya terlupa bahwa yang jadi manual. Jadi apapun saya akan sampaikan satu tajuk yang berkaitan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita akan ciri-ciri orang yang beriman. Dalam sebuah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut akan nama Allah maka bergetar hati. Inilah ciri-ciri yang pertama yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang keempat. Apabila disebut nama Allah, tuan-tuan, bergetar hatinya. Allah, Allah, Allah. Adakah Anda merasakan getaran? Sekali lagi saya katakan, Allah, Allah, Allah. Adakah merasanya? Adakah kamu merasa getaran itu? Jaga. Kalau kita tidak merasakannya, kita tidak termasuk di dalam ayat ini. Sekali lagi, Allah. Ada rasa? Ada rasa? Ada rasa kan itu disebabnya, sebab rasa itu bukan saya sebut nama Allah, tapi sebab suara saya yang serak-serak rasa Allah. Ya. Ada rasa? InsyaAllah. Tuan-tuan, sebenarnya hati kita ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis, tuan-tuan. Yang mana bahagian lapisan yang paling besar di dalam hati kita, maka itulah yang menyebabkan hati kita boleh bergetar.
yang paling besar selalunya istri, harta, anak-anak, dan seumpamanya. Maka sebab itu kalau kita dengar istri kita curang, wah, bukan saja hati kita yang bergetar-getar, telinga kita pun boleh jadi merah. Hah? Sama siapa? Sama siapa dia di luar sana? Ya? Kalau orang yang di dalam hatinya kereta yang paling besar, apabila keretanya hilang, dicuri, ya, orang melihat, kau di mana? Kau di masjid, enggak kuliah subuh. Ini ada kereta mau depan rumah, terus lompat dari rumah. Dia tinggalkan majelis ini. Itu menunjukkan keretanya lah yang paling besar di dalam hatinya. Ya. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang beriman di dalam hatinya Allah yang paling besar. Sehingga apabila disebut akan nama Allah, ia akan mampu menggetarkan hatinya, menggegarkan tubuh badannya. Pernah satu ketika baginda Rasulullah SAW sedang berehat-rehat di bawah sebatang pokok. Ada seorang kafir musyrikin menganggap baginda Rasul yang sedang berehat-rehat di bawah sebatang pokok. Tujuan orang kafir ini tidak lain dan tidak bukan ingin membunuh baginda Rasulullah SAW. Ambil pedang, lalu diacukan ke leher baginda Rasul. Muhammad, kalau pancung lehermu sekarang, siapa yang boleh berbuat? Cakap. Itu dia teman Nabi kita. Apa Nabi kita cakap? Allah yang tolong. Bila mendengar perkataan baginda Rasul, maka orang kafir itu bergetar, sehingga terjatuh pedangnya daripada tangannya. Lalu baginda Rasul ambil pedang itu, dia balas lagi. Wahai pemuda, kalau pancung lehermu sekarang, siapa yang boleh berbuat? Lalu orang kafir itu menjawab dengan penuh ketakutan. Dia jawab, tidak ada siapa yang boleh tolong aku melainkan kalau engkau melakukan aku. Wahai Muhammad. Kalau begitu, ambil pedang, jalan, jangan buat lagi kata-kata. Begitu pemaafnya baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang nyata-nyata ingin merajut nyawa baginda Rasul. Baginda Rasul masih mampu memaafkannya, suruh dia balik, jangan buat lagi. Nah, kalau orang yang bersih hatinya bukan sahaja dapat menggegarkan hatinya, tetapi apabila dia mengucapkan kalimat Allah, orang lain pun dapat merasakan gegar. Itu orang yang bersih hatinya seperti Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Ayat-ayat Allah ini sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayat Allah yang terucap. Yang kedua, ayat Allah yang tercipta. Okay? Yang terucap itu adalah kitab Al-Quran. Bacaan kita bagi umat Islam itulah kitab Al-Quran, ayat-ayat Allah yang boleh diucapkan dan terucap, tulisannya. Ayat yang kedua yang tercipta, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu
khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. La ayatin, ya, ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ramai orang yang boleh baca Quran, ramai orang boleh baca ayat-ayat Allah yang terucap itu, tetapi tidak ramai orang-orang yang boleh membaca kitab Allah yang tercipta. Hari ini realitinya kita selalu memuji benda-benda ciptaan Allah, benda-benda ciptaan manusia berbanding benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Kita beli kamera yang begitu mahal, harganya sampai 15.000, jenama Nikon, jenama Canon, DSLR canggih 27 megapiksel, wah, menjadi kebanggaan. 27 megapiksel entah adakah belum, wallahu a'lam, tapi itulah menjadi kebanggaan. Padahal yang memastikan sama ada terang ataupun gelapnya sesuatu gambar itu adalah mata kita. Mata kita lah yang menjadi pengadil. Terang gimana? Mata kita. Ya, kita puji yang kameranya, kita tidak pernah puji yang menciptakan mata kita ini. Alah Ustaz, mata kita ini tidak boleh zoom. Kalau kamera itu boleh zoom, yang jauh boleh jadi dekat, yang dekat boleh jadi jauh, boleh kasih blur, boleh kasih macam-macam. Mata kita tak boleh, Ustaz. Canggih ni kamera ni, berbanding mata kita. Oh, canggih. Yang kasih zoom itu siapa? Adakah kamera itu boleh zoom sendiri? Oh, tu ada harimau yang kita zoom. Yang kasih zoom, kenapa kita tak tahu? Akan dengan siapa juga? Allah. Tapi kita tidak memuji yang mencipta, yang menciptakan. Ya, kita puji dia. Kamera itu kalau kena habuk, dia punya lensa, kita ambil kain, kita lap, tangan kita juga yang lap. Coba kalau mata kita kena habuk, dia bersihkan sendiri. Dia tutup begini, ada air, berbiara sedikit, keluar air, keluar kotoran bersama-sama air mata. Subhanallah, sungguh hebat ciptaan Allah. Tetapi ramai manusia yang tidak dapat membaca ayat-ayat Allah yang tercipta. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuku kita misalnya, apa gunanya coba? Menyusahkan kita saja. Kuku kita setiap Jumat kena potong, setiap Jumat kena potong. Ya, selalu digunakan speed kuku itu menjadi tumpul dalam matanya. Bila sudah tumpul, terpaksa kita beli duit lagi. Menyusahkan. Apakah gunanya buku ini? Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buku ini kalau dilihat sepintas lalu memang macam tiada gunanya. Tapi kalau tanpa buku, tidak keluar dari hidung kita kalau kita goreng hidung. Ya, tuan-tuan, tidak keluar dari hidung kita. Gitu-gitu, dan yang terasa lembut saja, tidak keluar. Pastikan. Kamu kalau tidak percaya, buka buku kamu, lepas itu biar dia sembuh seminggu 2 minggu. Dengan tangan yang tidak ada buku, berjalanlah kamu mengeluarkan tai hidung kamu dengan tangan yang tidak berbuku. Dengan memungkinkan segera kita menggaruk. Ya, tapi kalau tidak ada buku macam mana? Macam rasa gini-gini. Nah, rasanya sama begini lagi, ini lagi nyaman. Nah, ya. Nyamuk tuan-tuan. Siapa yang boleh nyatakan kepada saya
Kebaikan nyamuk itu, ramai orang tak suka dengan nyamuk sebenarnya. Kalau boleh dihapuslah nyamuk. Lebih-lebih lagi kalau masa kita ini, kita lihat, kena tak kena itu peduli. Yang penting puas hati menampak. Sakit tidak sakit tidak peduli, tidak peduli lagi. Yang penting kita tampar supaya dengan harapan dia lenyek, macam lempeng. Ya, tahu lempeng? Berarti di bahasa kau dipanggil lempeng. Kalau bahasa Labuan saya kurang pasti kalau yang kuyang leker, kuih leker, dimasak di dalam kuah yang leker juga. Pakai tepung campur gula, itu saja sama air. Ambil lempeng. Nyamuk itu kalau boleh jadi lempeng tepuk begini, syukur alhamdulillah. Lepas tepuk, lagi belum ajarnya nyamuk. Mati kita teman. Apa kelebihan nyamuk? Tidak ada kelebihan nyamuk bagi orang-orang yang tidak memikirkan. Tetapi orang-orang yang memikirkan, mengkaji apakah kelebihan nyamuk. Nyamuk itu menyebabkan seseorang boleh makan dan minum. Gimana Ustaz? Ya, dengan adanya nyamuk maka terciptanya ubat nyamuk, racun nyamuk, macam-macam jenis tuan-tuan. Ada yang melingkar, ada yang main masuk di Swiss cecair, ada yang pakai apa namanya, macam kecil gula-gula sedikit, pakai elektrik juga. Macam-macam. Terciptanya kelambu, terciptanya bermacam-macam jenis racun nyamuk. Bila adanya jenis-jenis racun nyamuk itu tuan-tuan, maka adanya kilangnya. Ada kilangnya kan? Bukan di sinilah yang pastinya, tapi memang ada kilang racun nyamuk, buat racun nyamuk. Bila ada kilang buat racun nyamuk, ada pekerjanya. Bila ada pekerjanya, ada gajinya. Bila ada gajinya, ada buat dia makan, kasih makan anak dan istrinya. Gara-gara nyamuk tuan-tuan, dia boleh makan. Gara-gara nyamuk, dia boleh menjara keluarga. Gara-gara nyamuk, toke hakuhan, toke mewah, kaya. Percaya ataupun tidak, kalau kita pergi beli mewah memang satu rak macam-macam jenis lah. Satu rak memang untuk khas racun nyamuk saja. Ada insek, ada sheltok, ada fumakila, ya macam-macam jenama. Gara-gara nyamuk, toke mewah boleh. Ada kita pikirkan. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nyamuk, ya, cerita lagi pasal nyamuk. Apa lagi kelebihannya selain daripada itu, Ustaz? Kelebihannya selain daripada itu, ya, menyebabkan kita mudah, tidak tersiksa. Macam mana Ustaz tidak tersiksa? Iyalah, disebabkan nyamuk itu, maka terciptanya jarum suntikan. Mereka dokter-dokter, pakar-pakar perubatan, ya, mengkaji macam mana supaya kita ingin menyimpan ubat ke dalam tubuh badan seseorang tanpa membuat satu luka yang besar, tanpa belah badannya, simpan ubat dalamnya, jahit, tanpa buat begitu. Macam mana? Terfikir dulu macam mana yang mengambil darah daripada tubuh badan manusia dengan jarumnya yang kecil, masuk di dalam tubuh badan kita. Dia bisa macam straw. Rupanya di dalam jarum nyamuk ini ada lubang. Nah, berdasarkan inilah dokter-dokter mencipta jarum suntikan. Bolehlah mereka memindahkan obat di dalam badan kita tanpa membuat luka yang besar pada tubuh badan kita. Cukup masuk, cukup. Kapasnya, lalu gara-gara nyamuk. Kalau bukan gara-gara inspirasi daripada penciptaan nyamuk itu, habis kita. Ya, mau kasih masuk
Lebih-lebih lagi kalau bersunat lah, mati kita. Ya, ini bersunat pun 3 kali suntikan, kanak-kanak pun ketakutan 3 kali. Nah, kalau tidak ada suntikan macam mana? Gak bisa oleh benar semasa virus ya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka sebab itu ciptaan Allah yang ada di dunia ini, sesungguhnya Allah itu maha suci daripada menciptakan benda-benda yang sia-sia semuanya. Semuanya ada hikmah yang tersembunyi yang kita belum tahu, yang kita belum lagi menemukannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Anda dan seterusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah, dan yang seterusnya ladzina yuqimunas shalah, mereka itu mendirikan salat. Mereka itu mendirikan salat, Tuhan. Orang-orang yang beriman ini tidak cukup beriman saja. Iman itu telah dibuktikan dengan amal ibadat, seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Asr. Semua pun orang hafal surah itu. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, percaya kepada rukun iman yang keenam, iman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan qadar dan qadar. Cukup kepercayaan dengan itu, Ustaz? Tidak cukup. Jadi mesti dibuktikan dengan apa, Ustaz? Wa 'amilus shalihat. Dibuktikan iman itu dengan amal-amal saleh. Kalau kau percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana sunnahnya yang kau buat? Mana? Ramai orang yang mengaku aku cinta pada Nabi itu, aku sayang pada Muhammad, aku sayang. Tapi ada seorang ahli hikmah cendekiawan Islam menyatakan bahwa kalau seseorang itu mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi meninggalkan sunnahnya, saksikan orang itu berdusta, menipu. Saksikan, mereka itulah golongan-golongan yang menipu. Mengaku cinta Nabi tapi sunnah Nabi diambil. Buktikan Tuhan dengan amal yang saleh. Kalau kamu percaya Tuhan itu ada, buktikan. Tunaikan hal sembah dia. Salat itu, salat merupakan ibadah yang utama, yang mana semasa Isra dan Mi'raj Nabi kita menerima syariat itu terus bertemu face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijemput untuk mengambil syariat salat itu. Paling istimewa, ya. Nah, kalau ibadat-ibadat yang lainnya, puasa, zakat, haji, itu melalui malaikat Jibril. Diwahyukan melalui Jibril, dari Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Tapi ibadat salat terus Nabi yang dinaikkan ke langit menerima syariat salat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan 50 salat. Berjumpalah Nabi kita dengan Nabi Musa alaihi salam, tawar-menawar, wahai Muhammad, naik balik. Engkau tidak boleh, umatmu tidak boleh laksanakan ini 50 salat. Kalau andai kata kamu terima Muhammad, kamu bawa 50 salat, umatmu tidak kerja, salat terus. Tak kerja. Sekarang kita salat terus 2, 3, 4 sampai 50 sampai malam. Naik balik. Nah, akhirnya di situ
berlakunya tawar-menawar sampai kurang menjadi 5, dan itulah yang kita bawa, yang kita buat sekarang ini. Walaupun 5, tetapi ganjarannya Allah akan berikan seperti mana kami melaksanakan sholat sebanyak 50 kali yang sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hari ini manusia risau dengan gejala sosial, anak-anak muda yang begitu liar dengan rempitnya, dengan pembuangan anak yang bermaharajalela, zina sana, zina situ, ya, zina sini, curi sana, curi sini, ragut, macam-macam tuan. Macam-macam juga langkah yang diambil oleh pihak yang berwajib untuk mengatasi, untuk menangani gejala sosial ini. Tapi ternyata gejala sosial ini masih lagi membimbangkan kita. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita, apabila kamu berselisih di dalam satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan perkara yang kamu selisihkan itu kepada Allah dan Rasul. Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Macam mana ini menangani gejala sosial? Ada dalam Al-Quran. Apa dia? Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, salat itu tuan kata Allah mampu untuk mencegah diri kita, diri pelakunya, daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Mampu. Tapi kenapa Ustaz? Kalau kita sembahyang di Masjid Jami' An-Nur, ya, ramai orang sembahyang Jumaat di sana, turun-turun sampai ke kedai nomor, singgah ya Ustaz sama-sama baju Melayu. Ada Ustaz, mau sembahyang terus di nomor. Mana buktinya? Adakah Al-Quran itu salah? Tidak salah. Sebenarnya orang-orang itu bukan mendirikan salat, tetapi mengerjakan salat, sekadar menggugurkan kewajibannya. Itulah orang-orang yang mengerjakan salat. Tapi orang-orang yang mendirikan salat, dia akan menghayati salat itu. Apakah pengajaran-pengajaran yang tersembunyi di sebaliknya? Bukan saja tidak cukup tuan-tuan apabila kita Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah, hati kita menerjemahkan itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh segala alam. Tidak cukup. Macam mana tidak cukup Ustaz? Kamu kena cari hikmahnya, kamu kena amalkan di dalam kehidupan tuan-tuan. Salat ini sebenarnya mengajar kita bersifat jujur tuan-tuan. Kalau kita hayati salat ini mengajar kita sifat jujur. Bayangkan kalau kita nak salat zuhur, masuk ke dalam masjid ini tiada orang, pandang kanan, pandang kiri tiada orang tuan-tuan. 4 rakaat, oleh kerana tiada orang, 1 rakaat saja. Pernah kita terpikir begitu? Tidak. Salat sebenarnya mengajar kita untuk bersifat jujur. Kita sendiri kan, kita berjamaah kalau zuhur 4 rakaat. Tak mau Ustaz, tak mau banyak pahala Ustaz, aku mau sembahyang subuh 17,5 rakaat Ustaz. Ada perpuluhan tidak boleh. Surat subuh 2 rakaat jangan ditambah-tambah. Mengajar kita bersifat jujur. Sendiri kan kita, ramai kita di khalayak ramai kita, memang kita akan melaksanakan sholat itu mengikut bagaimana yang disyariatkan. Yang pertama teman-teman, bila kita berdiri, bolehkah saya berdiri? Ya. Bila kita berdiri begini, Allahu Akbar, kita disunatkan memandang ke tempat sujud.
Apakah yang boleh kita pelajari di situ? Ya, memandang tempat sujud. Jangan pernah kita begini. Jangan. Kenapa? Karena kita akan nampak benda-benda yang menghilangkan kekhusyukan kamu. Contohnya di belakang jemaah itu bajunya bertulis I love you. Nah, menambah pikiran sudah tuan-tuan. Ya, ataupun kita memandang ke depan kita melihat baju orang yang tidak setrika, kita mesti berpikir, mesti bininya ini malas. Bayangkan tuan-tuan. Jadi kenapa kita disuruh melihat ke tempat sujud? Supaya kita lebih khusyuk dan hikmah yang tersembunyi di situ tuan-tuan. Mengajar kita salat, mengajar kita apabila kita berada di atas, kita jangan lupa orang yang di bawah. Kalau kita sudah kaya, jangan kita lupa sama orang yang miskin. Kalau kita sehat, jangan kita lupa sama orang yang sakit, cemuk-cemuk mereka. Kalau kita hidup, jangan kita biarkan orang yang mati. Biarlah dia mati itu. Tidak payah dikasih mandi, tidak payah dikasih sembahyang. Ya, kita disuruh melihat orang yang di bawah kita. Itu ajaran Islam sebenarnya. Kalau kita celik, kita tolong orang yang buta. Kita melihat orang yang buta mau melintasi jalan. Nah, kita tolong. Sini cik, tolong. Itu adalah amalan di pekerti yang mulia. Di samping itu tuan-tuan kita disuruh Allahu Akbar. Ya, begini kan? Begini kita punya kedudukan. Ya. Apa yang orang selalu buat kalau begini tentu? Pernah kita pikirkan? Ini kedudukan orang mati tentu. Kalau kita mau mengkafankan seseorang, kita kasih begini tangannya, kan? Kita kasih lurus badannya. Jadi ingatlah, bila begini ini pertanda kita juga akan mati suatu masa nanti. Biasanya kedudukan orang yang sembahyang kakinya terbuka begini. Kalau orang mati kakinya dirapatkan begini. Orang mati dirapatkan, lepas itu dibungkuskan kain putih, tapi tangannya tetap sama begini. Ya, nah, maksudnya itu apa? Kalau terbuka begini, kalau terbuka begitu maksudnya kau masih ada peluang untuk beribadat di dunia ini. Peluangmu masih terbuka untuk membuat amal sebanyak-banyaknya. Jangan apabila tertutup baru kau menangis-nangis minta kasih hidup. Ya Allah, kasih hidup aku ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa kata malaikat? Untuk aku beramal, untuk aku beribadat. Sudahlah, dulu masa kau hidup mana kau mau sembahyang? Sudah kau mampus, baru kau minta kasih bangkit balik. Nah, menyesal tidak berguna tuan-tuan. Ya, kita disuruh Allahu Akbar, ruku. Cukupkah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi? Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya. Cukupkah? Tak cukup tuan-tuan. Kita kena hayati, kita kena aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-harian, di dalam kehidupan kita di luar sholat. Apa yang kita boleh belajar daripada begini? Apa nih? Apa yang kita boleh belajar nih? Gini, benar-benar bukan begitu. Maksudnya kita disuruh bersyukur tuan-tuan. Bersyukur kenapa? Iyalah, begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada binatang yang boleh buat perbuatan ini. Coba suruh gajah buat begini, terbaliknya tuh. Ya, buaya tak boleh buat begini. Syukur. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling terbaik, sebaik-baik kejadian. Lepas itu apa? Ya, syukur kita dengan kaki kita begini. Kalau kaki kita begini ya. Begini kita, waktu kita sujud, jadi kita mau rukuk. Terbalik kita tutup. Mujur saja Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kaki kita itu begini ke depan. Kalau menyiring begini, jalan pun kita susah begini. Nah, kita jalan estetik. Kita pernah bersyukur ini amat itu tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, apa yang kita boleh ambil di situ? Ya, mana boleh saja kalau kita mau rukuk, tidak payah simpan tangan kita di lutut tuan-tuan. Tidak payah, boleh.
boleh ambil sebenarnya tuan-tuan, supaya mengingatkan kita bahwa suatu masa nanti kita akan pindah ke alam akhirat, dan seolah-olah tangan kita bertemu dengan kaki kita, termaktub di dalam surah Yasin, tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulutnya. Lepas itu apa? Wa tukallimuna aydihim, kami suruh tanganmu bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kami suruh kakimu menyaksikannya, menjadi saksi apa yang dikatakan oleh tangan. Mulut kamu semasa hidup di dunia selalu berdusta, selalu menipu. Ini hari aku kunci mulut kamu, kata Allah. Aku suruh tangan kamu yang bercakap. Tidak ada ya Allah, tidak ada pegang dia punya badan, tidak ada pegang darah masalah masih tidak ada ya Allah, tidak ada kurang masih. Mulut kita cakap, kunci mulut. Aku ramas dia. Kata kaki itu. Dipak. Nah, mana kita mau lari? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita rukuk begini, seolah-olah macam tangan kita sama kaki kita berkata sesama sendiri. Kaki, kata si tangan, kau tahu apa tugas kita di akhirat nanti? Tahu, kau disuruh bercakap kan? Aku disuruh jadi saksi. Ada di dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, kami suruh tangan mereka berkata-kata, dan kami suruh kaki mereka menyaksikan apa yang mereka buat semasa di dunia dulu. Pengajarannya. Semua, setiap pergerakan itu ada pengajarannya. Tapi masalah jam 6. Ya tak benar dengan saya berdiri di sini. Itu jam 6, jarum panjangnya itu ke 12, lepas itu jarum pendeknya itu ke 6. Lurus tuan-tuan. Seperti mana saya berdiri begini? Lurus. Maksudnya dia sudah saya berhenti. Itu hikmah juga semuanya sebaliknya. Apa-apa yang boleh? Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini, "Wa ma utitu min ilmin illa qalilan." Aku tidak akan memberikan kamu ilmu melainkan sedikit saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata sedemikian? Supaya kita berusaha untuk mempertingkatkan diri kita, menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekalan kepada kita. Tidak cukup tuan-tuan apabila kita sudah pandai sholat, sudah tahu artinya, yang tahu arti yang kita baca. Tidak cukup sebenarnya. Kita kena cari, kita kena gali hikmah-hikmah yang tersembunyi sebenarnya. Semua ada tuan-tuan. Fatihah daripada Bismillah sampai waladhdallin itu ada yang diajarkan kepada kita tuan-tuan. Ini masalah. Gimana Bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya kuliah subuh pada pagi ini menceritakan sedikit semuanya tentang ciri-ciri orang yang beriman seadanya. Kalau saya bawa saya punya slide, semua ada di dalam slide. Tak komplit lah yang saya cerita tadi itu. Yang kalau dalam slide tak komplit tak ada. Miscommunication. Banyak yang punya imam. Dia cakap ada Ustaz dia punya penceramah dia. Okey lah, kita tak boleh kok. Kalau datang sini bisa berceramah. Ya, jadi mudah-mudahan kalau panjang kita bertemu semula, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil pelajaran yang baik.